Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Bab 737. Aku akan menyentuhnya saja. Di bawah langit berbintang, Ye Guan berbaring dengan tenang di tangga batu, menatap langit berbintang yang tak berujung. Saat ini, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Kultivasinya menghilang secara misterius saat itu, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengundurkan diri dari tahta dan memutuskan pertunangan. Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar takut saat itu dan takut menjadi sasaran, jadi dia ingin mengembangkan kecabulannya untuk sementara waktu. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan emosi, "Dulu, kamu cukup jujur, tapi sekarang kamu menjadi semakin tidak jujur." Ye Guan tertawa, "Tuan Ta, aku sering ditipu olehmu saat itu." Xiao Ta juga tertawa, mata Ye Guan perlahan tertutup. Melihat ke belakang dari dulu hingga sekarang, sungguh terasa seperti mimpi. Saat itu, mimpinya hanyalah bergabung dengan Akademi Guangxuan dan memimpin klan Ye menjadi klan terbesar di Nanzhou. Namun ia tidak menyangka bahwa Akademi Guangxuan sebenarnya milik keluarganya. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarganya adalah keluarga terkuat di seluruh alam semesta Guangxuan. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bisakah Anda ceritakan tentang ayah dan kakek?" Xiao Ta berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba ingin mendengar tentang mereka?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin mendengarnya." Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, "Mereka berdua tidak sebaik kamu. Meskipun ayahmu adalah generasi kedua, kakekmu tidak meninggalkan warisan apapun untuknya. Hidupnya jauh lebih sulit daripada hidupmu. Jika itu bukan karena bibimu yang mengenakan rok polos melindungimu sepanjang waktu, aku khawatir ayahmu tidak akan hidup selama itu." Omong-omong, ia juga mendesah dengan suara rendah. Saya harus mengatakan bahwa stoking pemiliknya saat itu memang agak berlebihan. Namun, ketika ia memikirkan apa yang dialami tuannya, ia agak mengerti. Ye Xuan juga memiliki saudara perempuan berpakaian preman yang melindunginya sepenuhnya. Tetapi tuan tua tidak memiliki siapapun yang melindunginya saat itu. Sekarang rasanya sungguh luar biasa tuan tua itu bisa bertahan. Selanjutnya, Xiao Ta mulai memberitahu Ye Guan beberapa hal tentang masa lalu antara Master Pedang King San dan Master Pedang Manusia. Ye Guan mendengarkan dengan tenang. Baru pada subuh Xiao Ta selesai berbicara. Setelah Ye Guan selesai mendengarkan, dia terdiam untuk waktu yang lama. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu ingin mengetahui sebagian dari masa lalu mereka?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Yang pertama adalah rasa ingin tahu, dan yang kedua adalah membuat diriku tahu bahwa apa yang kumiliki sekarang adalah kerja keras ayahku, dan aku harus menghargainya." Xiao Ta terdiam. Memang apa yang dimiliki Ye Guan saat ini memang merupakan hasil jerih payah generasi sebelumnya. Terlepas dari apakah itu keluarga yang atau Akademi Guangxuan, tanpa akumulasi dua generasi keluarga yang, jalan Ye Guan tidak akan pernah bisa bergerak begitu cepat. Xiao Ta berkata, "Entah itu ayahmu atau kakekmu, mereka semua berharap kamu bisa menjadi lebih baik atau bahkan melampaui mereka. Namun, mereka tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan padamu. Dengan kata lain, mereka tidak menginginkanmu untuk hidup. Betapapun lelahnya mereka dulu. Ayah dan ibumu telah memberitahumu bahwa jika kamu benar-benar tidak ingin mewarisi bisnis keluarga, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, karena di mata mereka, inilah yang disebut-sebut urusan keluarga bahkan tidak penting." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tapi aku masih ingin mencobanya. Ketika Anda dilahirkan sebagai manusia,
Anda selalu harus melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan Anda. Xiaota berkata, kalau begitu mari kita mulai dari langkah menegakkan ketertiban. Ye Guan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, yang sudah memutih. Sebelum saya menyadarinya, saya telah mengobrol dengan Pak Ta sepanjang malam. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di pintu masuk halaman. Melihat wanita itu, Ye Guan tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Saudari Nan." "Kamu Nan, putri Ye Xiao." Awalnya, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya di keluarga Ye. Kemudian, Ye Nan bersekolah di Akademi Guangxuan. Kedua bersaudara itu lebih jarang bertemu, tetapi hubungan mereka selalu sangat baik. Ye Nan mengenakan gaun biru muda, dengan selendang rambut panjang, dan senyum tipis di wajahnya, sangat tenang. Ye Nan tersenyum dan berkata, "Ayah bilang kamu sudah kembali, jadi aku bergegas kembali dari akademi lebih awal. Kamu tahu, sangat tidak mudah untuk bertemu denganmu sekarang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini salahku." Ye Nan menghampiri Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, lalu berkata sambil tersenyum, "Dia sudah sangat dewasa." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudari Ye Nan masih di Akademi Nanzu Guangxuan." Ye Nan sedikit mengangguk. "Ye Guan Dao, kamu bisa langsung pergi ke alam semesta kecil." Ye Nan menggelengkan kepalanya. Ayah berkata, "Aku, anak-anak dari keluarga Ye, tidak boleh melakukan sesuatu yang istimewa, tetapi harus melakukannya selangkah demi selangkah." Ye Guan terdiam. Ye Nan tersenyum dan berkata, "Saya pikir ini bagus. Sangat berbeda jika mengandalkan upaya sendiri untuk mengamati alam semesta dan mengandalkan hubungan. Terlebih lagi, keluarga Ye kami telah menerima banyak perhatian. Selama saya bekerja sulit, saya bisa pergi. Ada sesuatu yang sangat sederhana tentang alam semesta." Ye Guan sedikit mengangguk. "Oke," Ye Nan berkata, "berapa lama kamu berencana untuk tinggal ketika kamu kembali kali ini?" Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, "Aku akan segera pergi." Ye Nan menghela nafas dengan suara rendah, terlihat sedikit sedih. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak mungkin. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di luar." Ye Nan tersenyum dan berkata, "Sebelum kamu pergi, kamu bisa pergi ke akademi untuk melihat-lihat. Banyak orang di akademi sangat menantikan untuk bertemu denganmu. Jika dekan tidak menghentikanmu, semua murid Guangxuan Academy akan datang ke kota kuno." Akademi Guangxuan, Ye Guan sedikit mengangguk. "Aku harus pergi dan melihatnya." Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap Akademi Nanzu Guangxuan. Akademi Nanzu Guangxuan banyak membantunya pada awalnya. Perlu disebutkan bahwa Nanzu saat ini telah menjadi negara bagian pertama, masih di atas Qingzhou. Qingzhou mulai mengalami kemunduran karena apa yang terjadi tahun itu. Tentu saja Guangxuan Universe tidak sengaja menekannya. Alasan utamanya adalah Anjia telah kehilangan kejayaannya. Karena di masa lalu, alasan mengapa generasi muda Qingzhou kuat adalah karena generasi muda dari keluargaan kuat, dan keluargaan mewakili Qingzhou. Namun sekarang, dengan menurunnya keluargaan, Qingzhou secara alami akan menurun secara bertahap dengan itu. Ye Guan sebenarnya mengetahui hal ini karena Nalanjia telah menyebutkannya sebelumnya. Meski keluargaan tidak hancur, status mereka kini cukup memalukan. Banyak kekuatan di Akademi Guangxuan berusaha menghindarinya. Mereka dulunya memiliki semua jenis sumber daya dan manfaat, tetapi sekarang bukan saja tidak tersedia, tetapi mereka bahkan menjadi sasaran. Ketika orang dalam kesulitan, tentu akan banyak orang yang menginjaknya. Dalam hal ini, Ye Guan dan Nalanjia juga sepakat bahwa setelah masalah di Nanzu selesai, mereka memutuskan untuk pergi ke Qingzhou bersama. Salah satunya adalah menyelesaikan beberapa hal,
dan yang lainnya adalah melihat tempat tinggal ayah. Pada saat ini, seorang tetua berjalan ke pintu halaman. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Xiao Guan, Xiao Jia ada di sini bersama beberapa orang suku Ye." Ye Guan berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Nan, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia dan Ye Nan meninggalkan halaman. Pintu rumah Ye, Nalan Ming dan Nalan Jia datang perlahan bersama beberapa anggota klan Ye, dan tentu saja Ye Xiao dan Ye Guan secara pribadi menyambut mereka dari keluarga Ye. Nalan Jia berjalan perlahan ke arah Ye Xiao dan membungkuk sedikit. "Aku baik-baik saja, Pak Tua." Ye Xiao tertawa, lalu berkata, "Jangan terlalu sopan, ayo masuk." Pada hari ini, keluarga Ye mengadakan jamuan makan akbar, dan puluhan ribu orang berkumpul. Tidak hanya itu, karena semakin banyak orang yang datang untuk menonton di luar keluarga Ye memperluas jamuan makan tersebut untuk menghibur orang luar. Malam, Ye Guan dan Nalan Jia sedang berjalan di jalan, lingkungan sekitar sepi, hanya ada 2 orang. Nalan Jia tiba-tiba mengambil inisiatif untuk meraih tangan Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat menyukai perasaan kembali, karena ini seperti kehidupan." Ye Guan juga mengangguk. Kehidupan, saat dia kembali ke kota kuno, dia merasakan hembusan kembang api. Beginilah seharusnya hidup, bukan untuk berlatih, tetapi untuk berlatih sepanjang waktu. Seringkali, kultivasi berarti menghapus sifat manusia. Tahukah Anda, ada orang yang berlatih kultivasi dan seringkali mengasingkan diri selama ratusan bahkan ribuan tahun? Setelah mereka keluar dari pengasingan, dunia telah berubah. Berapa banyak orang di sekitar mereka yang masih ada? Meski kita masih bersama, bagaimana kita bisa bertemu lagi seperti dulu? Nalan Jia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. "Aku selalu khawatir kamu akan menjadi orang gila yang berlatih di masa depan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak. Pertama, dalam hatiku, kamu selalu yang paling penting. Kedua, aku berlatih di menara. Aku berlatih di menara selama 10 tahun dan di luar selama 1 hari. Jadi tidak akan ada hal seperti itu. Sesuatu sebagai kepemilikan. Situasinya haha." Nalan Jia mengangguk sedikit. "Saya berharap ribuan tahun dari sekarang, kita masih sama seperti sekarang." Ye Guan mengangguk. "Aku pasti akan melakukannya." Keduanya berpegangan tangan dan berjalan perlahan menuju kejauhan. Keduanya hanya mengobrol, membicarakan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Meski keduanya sudah menikah, mereka lebih jarang menghabiskan waktu bersama dan lebih banyak berpisah, serta jarang berkumpul untuk mengobrol seperti ini. Saat membicarakan anak, keduanya sempat sedikit berselisih paham. Karena tradisi keluarga yang adalah membiarkan anak-anaknya bebas, dan Nalan Jia tentu saja tidak ingin anak-anaknya dibiarkan bebas. Ibu mana yang bisa membiarkan anaknya tidak bersamanya sejak kecil? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak menyukai free rank, maka kami tidak akan menyukai free rank." Nalan Jia mengangguk sedikit, "Kita bisa melatihnya dengan baik." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Berapa banyak lagi anak yang akan ada?" Mendengar kata-kata Ye Guan, rona merah tiba-tiba muncul di wajah Nalan Jia. Dia memutar matanya ke arah Ye Guan dan berkata, "Yang ini bahkan belum keluar, jadi aku hanya berpikir untuk melahirkan yang lain." Ye Guan tertawa. Nalan Jia tiba-tiba berkata, "Saya akan pergi ke Akademi Guangxuan besok." Ye Guan mengangguk. "Setelah 1 perjalanan, aku akan pergi ke Qingzhou lagi, dan kemudian saatnya berangkat." Nalan Jia berkata, "Sekarang kita bisa tenang." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Bagaimana mungkin aku masih marah tentang ini?"
Nalanjia mengangguk sedikit. Ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan ketika saya pergi ke Qingzhou kali ini, dan itu adalah untuk melihat seberapa efektif metode Guan Yuan di Qingzhou. Meskipun orang-orang di bawah telah mengirimi saya berita dan kemajuan, saya tetap melakukannya, ingin melihatnya secara langsung. Ye Guan mengangguk. Oke, Nalanjia menoleh untuk melihat Ye Guan, tersenyum dan berkata, ini sudah larut, waktunya istirahat. Ye Guan berkedip, apakah ini baik-baik saja sekarang? Nalanjia memelototi Ye Guan, apa yang kamu pikirkan? Ye Guan tertawa, lalu keduanya perlahan menghilang ke jalan. Malam, di dalam kamar, suara Ye Guan tiba-tiba terdengar. Aku akan menyentuhnya saja dan tidak melakukan apapun. Bab 738, Kesempatan yang ditinggalkan oleh Ye Guan. 3 kutub terbit di bawah sinar matahari. Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam pelukannya. Melihat penampilan menyentuh dari keindahan di pelukannya, Ye Guan mau tidak mau merasakan api tak dikenal muncul lagi di hatinya. Seolah dia menyadari sesuatu, Nalanjia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ye Guan. Ye Guan tertawa, lalu berbalik. Beberapa hari kemudian, Ye Guan dan Nalanjia meninggalkan kota kuno. Ketika mereka pergi, mereka hanya memberitahu Ye Xiao dan Nalan Ming. Di dalam istana, Ye Xiao dan Nalan Ming berdiri di depan pintu toko. Mereka menatap ke langit dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, Ye Xiao berbisik, setelah pergi kali ini, aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Nalan Ming juga menghela nafas dengan suara rendah. Ye Xiao tiba-tiba berkata, saya mendengar bahwa Anda telah membunuh banyak anggota klan baru-baru ini. Nalan Ming mengangguk sedikit. Jika Xiao Jia tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu ada begitu banyak orang di klan yang melakukan hal-hal ilegal. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Xiao, yang tersenyum pahit. Keluarga Yeku tentu saja punya beberapa, tapi Xiao Guan tidak memberitahuku hal-hal ini. Nalan Ming berkata dengan lembut, meskipun klan Nalan saya dan keluarga Ye Anda tampak sangat cantik bagi orang luar, sebenarnya mereka berjalan di atas es tipis karena saya tidak tahu berapa banyak orang yang memperhatikan kami dan mencoba menipu kami. Ye Xiao sedikit mengangguk, kita semua harus berhati-hati, jangan sampai kita salah langkah dan celaka. Nalan Ming tersenyum dan berkata, menjadi kepala keluarga ini sungguh melelahkan. Ye Xiao juga tertawa terbahak-bahak. Memang menjadi kepala keluarga sungguh melelahkan bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa mengabaikannya, karena jika mereka tidak mengabaikannya, keluarga Nalan dan klan Ye tidak tahu akan terjadi kekacauan seperti apa. Bahkan mereka juga sedikit bingung dengan masa depan keluarganya. Karena Ye Guan dan Nalanjia memiliki kekuatan yang terlalu besar, dan klan Ye dan klan Nalan saat ini tidak membantu mereka sama sekali. Terlebih lagi, klan Nalan dan klan Ye sebenarnya sangat kuat di seluruh alam semesta Guangxuan status yang tinggi. Sederhananya, status tidak sebanding dengan kekuatan. Banyak anggota suku yang semakin merasa tidak puas, terutama dari luar. Orang-orang dari kedua suku tersebut kurang lebih memiliki rasa superioritas. Mereka sangat mengkhawatirkan hal ini. Kali ini klan Nalanjia Hui berurusan dengan beberapa tetua yang berkuasa. Bukankah itu peringatan bagi keluarga Nalan? Pada saat ini, Ye Xiao tiba-tiba terkekeh dan berkata, jalan masih panjang. Nalan Ming tertawa, jangan pikirkan ini lagi, ayo pergi dan minum. Keduanya pergi sambil tertawa, Akademi Guangxuan Nanzu. Ketika Ye Guan dan Nalanjia tiba di akademi, sudah ada lautan manusia di pintu masuk akademi. Mereka semua adalah siswa dan pengajar Akademi Guangxuan. Hampir semua orang datang. Melihat adegan ini,
Ye Guan dan Ye saling memandang dan tersenyum, merasa tidak berdaya. Ketika mereka melihat Ye Guan Nalanjia, semua siswa Akademi Guangxuan di gerbang gunung tiba-tiba menjadi bersemangat, melambaikan tangan dan berteriak. Ye Guan dan Nalanjia berjalan turun, dipimpin oleh Song Fu, dekan Akademi Guangxuan. Begitu mereka berdua sampai di depan gerbang gunung, Song Fu memimpin semua siswa untuk memberi hormat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu sopan." Semua orang memandang Ye Guan dan Nalanjia dengan rasa ingin tahu di mata mereka, terutama mereka yang baru saja bergabung dengan Akademi Guangxuan. Ye Guan dan Nalanjia berada di Akademi Nanzu Guangxuan. Mereka adalah tokoh legendaris. Terutama Ye Guan. Faktanya, meskipun Ye Guan bukanlah tuan muda Akademi Guangxuan, prestisnya di Nanzu sangat tinggi, karena dia memimpin Nanzu untuk mengalahkan King Zhu yang arogan pada saat itu, membuat Nanzu terkenal sejak saat itu. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah pria di sampingnya. Saat dia melihat pria itu, Ye Guan tertegun, "Saudara Xiao." "Pria di depanku adalah Xiao Ge." Xiao Ge tersenyum dan berkata, "Saudaraku Ye, sudah lama tidak bertemu." Ye melirik ke tanda kayu di dada Xiao Ge, lalu berkata, "Apakah kamu seorang instruktur akademi sekarang?" Xiao Ge mengangguk sedikit. "Setelah jalan-jalan, akhirnya aku menyadari bahwa aku masih suka di sini, jadi aku kembali menjadi tutor." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana rasanya menjadi seorang mentor?" Xiao Ge tertawa dan berkata, "Tidak buruk, kamu bisa datang dan mencobanya ketika kamu punya waktu." Saat dia mengatakan ini, keduanya tertawa. Saat ini, Xiao Ge tiba-tiba berkata, "Apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi alam atas kali ini?" Ye Guan tertegun, "Kompetisi alam atas?" Xiao Ge tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa, tes seni bela diri alam atas diadakan setiap 3 tahun sekali, dan kali ini adalah waktu yang tepat. Kamu tidak berada di sini terakhir kali, tetapi kamu hanya punya waktu kali ini. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya?" 3 tahun, Ye Guan berkata dengan lembut, 6 tahun telah berlalu. Xiao Ge mengangguk sedikit. 6 tahun yang lalu, sepertinya baru kemarin beberapa dari kami pergi ke dunia atas untuk mengikuti ujian seni bela diri. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar." Xiao Ge tersenyum dan berkata, "Aku datang kali ini, kenapa aku tidak tinggal 2 hari lagi?" Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia, yang tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, tinggallah 2 hari lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Xiao Ge tertawa, "Dengan kalian berdua berpartisipasi kali ini, tes seni bela diri ini pasti akan lebih meriah dari sebelumnya." Ye Guan juga tertawa, tak perlu dikatakan lagi, dia sangat menantikannya. Impian bagi laki-laki dan perempuan. Bagi anak-anak muda ini, tujuan berlatih bertahun-tahun adalah untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam ujian pencaksilat, kemudian menjadi terkenal dan membawa kejayaan bagi negara dan keluarganya. Saat pertama kali pergi ke dunia atas, dia juga bermimpi. Memikirkan adegan di masa lalu, Ye Guan tertawa, dia harus mengatakan bahwa menjadi muda itu baik. Setelah mengobrol lama dengan Xiao Ge dan yang lainnya, Ye Guan dan Nalanjia tiba di Banxingsan. Disinilah mentor mereka Fei Banxing awalnya tinggal. Di gunung, Ye Guan sedikit penasaran, "Xiao Jia, kenapa gurunya tidak ada di sini?" Nalanjia berkata dengan tenang, "Dia tidak ada di Nanzu." Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia, "Tidak di Nanzu." Nalanjia mengangguk sedikit, dia sedang mengamati alam semesta. Ye Guan sedikit terkejut, dia tidak menyangka Fei Banxing akan pergi ke Xiao Guan Universe. Nalanjia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum,
saya sangat merindukan tempat ini. Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, Nalanjia tiba-tiba menoleh ke arah Ye Guan. Jika kamu bukan Tuan Muda Akademi Guangxuan, katakan padaku, apa yang kita lakukan sekarang? Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku pasti kedinginan, haha. Jika dia bukan Tuan Muda Akademi Guangxuan, dia akan kecewa dengan persaingan besar dengan keluargaan. Nalanjia berkata dengan lembut, ya, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba bertanya dengan serius. Xiao Guan, apakah menurutmu setelah kita membangun tatanan baru di masa depan, bisakah semuanya adil, sama seperti ketika kita menghadapi Anjia, jika kita memiliki metode Guangxuan, bisakah hal semacam itu benar-benar bisa dicegah? Ye Guan menggelengkan kepalanya, jelas tidak, karena setiap orang punya tempatnya masing-masing, pasti ada perkelahian, pasti ada perasaan manusia. Tidak ada aturan atau hukum yang benar-benar adil. Naranja terdiam. Ye Guan tersenyum dan berkata, namun, mempopulerkan metode Guangxuan di masa depan pasti akan mengurangi terjadinya hal semacam ini, dan juga akan membuat beberapa kekuatan merasa waspada dan tidak terang-terangan melakukan kejahatan. Nalanjia mengangguk sedikit. Anjia berani melakukan kejahatan di depan ratusan dunia. Dan keadilan mutlak, hal ini tidak mungkin terjadi di era manapun. Sebagai manusia, siapa yang tidak memiliki motif egois? Nalanjia menoleh untuk melihat Ye Guan. Tidak peduli apa, aku mendukungmu. Ye Guan memegang erat tangan Nalanjia dan berkata dengan lembut, aku tahu ini melelahkan, tapi menurutku kita harus melakukan sesuatu. Sekalipun kita tidak bisa membuat semua orang adil, selama kita bisa membuat mayoritas jika orang diperlakukan dengan adil, maka kita sukses. Nalanjia sedikit mengangguk. Memang, Ye Guan tersenyum lalu berkata, membawamu ke suatu tempat. Karena itu, dia membawa Nalanja langsung ke menara percobaan. Nalanja bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, saat aku berlatih di sini, aku bertemu dengan seorang gadis, Ye Yu dari keluarga Ye, dan dia memberiku lencana. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan lencananya. Ye Guan berkata dengan lembut, saya sangat bahagia saat itu, sangat bahagia, karena itu adalah semacam pengakuan. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan gumpalan pedang perlahan melayang keluar. Nalanjia tersenyum dan berkata, kamu juga ingin meninggalkan hadiah di sini. Ye Guan mengangguk. Ya, Nalanjia tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan hanya memegang erat tangan Ye Guan. Ye Guan terkekeh dan berkata, aku ingin tahu siapa yang akan datang ke sini di masa depan dan melihat maksud pedangku. Nalanja tersenyum dan berkata, tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan sangat senang dan bahagia saat melihatmu. Ye Guan tertawa. Setelah keduanya meninggalkan menara percobaan, mereka kembali ke Ban Xingsan. Keduanya duduk di atas batu besar sambil berpelukan. Matahari terbenam di kejauhan begitu indah. Mereka berdua hanya berpelukan dan mengobrol, seolah-olah ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Larut malam, langit dipenuhi bintang. Nalanjia sedang berbaring di pelukan Ye Guan. Saat dia tertidur, dia tiba-tiba berbisik, saya sangat bahagia hari ini. Ye Guan tersenyum tipis. Aku juga. Nalanjia tersenyum tipis, lalu memeluk Ye Guan erat-erat, dan segera tertidur. Ye Guan memegang Nalanjia dengan lembut, mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, sifat manusia, keilahian. Dia memang manusia sekarang, tapi dia juga tahu betul bahwa seiring berjalannya waktu, orang akan semakin tidak memperhatikan perasaan dan ikatan keluarga. Namun tentu saja ada pengecualian, misalnya ayah, ibu, bibi dengan rok polos dan lain-lain.
Mereka berdua sangat kuat, namun mereka belum melepaskan ikatan keluarga mereka. Jadi, pada akhirnya terpecah belah. Setelah tinggal di Akademi Guangxuan selama 2 hari, Ye Guan dan Nalanjia mengikuti Song Fu, Xiao Ge dan perwakilan lainnya ke alam atas. Ketika mereka tiba di alam atas, orang-orang dari Akademi Guangxuan di alam atas sudah menunggu di pintu masuk alam atas. Ketika Ye Guan melihat dekan Akademi Guangxuan di alam atas, dia tercengang. Orang ini tidak lain adalah Zhao Su. Ketika dia pertama kali datang ke alam atas, dia melakukan kontak dengan pihak lain 1 atau 2 kali. Ketika Zhao Su melihat Ye Guan, dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Saya sudah bertemu dekan." Saat dia menundukkan kepalanya, tatapan kompleks muncul di matanya. Ketika keduanya bertemu lagi, mereka menjadi orang yang benar-benar berbeda sekarang. Bersambung.